Ya, buat rekan-rekan yang biasa melihat channel ini sesuatu hal baru yang hendak saya sharingkan. Ya, kalau biasanya untuk cari penghasilan tambahan kita main-main di aplikasi, kali ini dengan melihat kondisi orang yang mulai beralih ke online, nggak ada salahnya untuk kalian juga misalnya belajar membuat website sendiri, karena membuat website itu nggak terlalu sulit sebenarnya ya. Apalagi dengan zaman online seperti ini, orang banyak membutuhkan landing page ya. Landing page itu orang banyak cari untuk menjual sesuatu. Ketika kita lihat ya, kalau ada iklan di Facebook ataupun di sosial media lainnya, kalau kita klik itu akan mengarah pada suatu landing page. Nah, cara paling umum dan mudah untuk kita buat adalah landing page itu dibuat dengan engine WordPress. Nah, di sini saya akan ajarkan gimana kita memulai sebuah bisnis dalam pembuatan landing page ataupun membuat website dengan basic WordPress. WordPress ini kenapa saya pilih? Karena WordPress ini luar biasa ya, banyak sekali plugin-plugin yang kita bisa pakai, mudah, terus kompatibilitasnya bagus. Jadi kalau kita mau bikin aplikasi Android pun kita bisa main-main di situ gitu loh. Kita bisa pakai website dengan basis engine WordPress ini untuk dibuat aplikasi. Nanti kalian tinggal bikin web launchernya aja. Kalau kalian nggak familiar dengan Android Studio untuk membuatnya, kita juga bisa pesan misalnya melalui berbagai freelancer yang ada ya, seperti project.co.id ataupun yang lainnya sejenis. Itu banyak sekali menawarkan bagaimana kita membuat website menjadi sebuah aplikasi Android, dan biayanya biasanya tidak terlalu mahal, paling di kisaran 100 ribuan aja gitu ya. Jadi di sini saya akan tunjukkan step-stepnya. Ini baru langkah awal kenapa bisnis di bidang web development maupun pembuatan landing page ini sangat menjanjikan sebenarnya ya, dan nggak sulit. Kalau kalian takut-takut belajar, ya di sini nanti saya akan ajarkan step-stepnya. Oke, seperti itu. Sebentar saya akan tunjukkan cara mencari hostingnya. Ya, sebelumnya kita perlu tahu dulu contoh landing page ya. Oke. Ya, contohnya seperti ini gitu. Ketika kita masuk ke Facebook kita gitu, biasanya ada iklan ya teman-teman ya. Nah, contoh ini ya, kalau kita klik dia akan lari ke satu page halaman sebuah website yang akan melanjutkan promosi yang sudah mereka tawarkan tadi gitu. Apa sih yang mereka tawarkan? Nah, itu yang dimaksud dengan landing page-nya. Oke, coba contoh lainnya. Ya. Kenapa saya tawarkan WordPress? WordPress ini biasanya kita sudah sudah responsif. Jadi mau dibuka di komputer atau dibuka di HP, dia sudah otomatis menyesuaikan sendiri ukurannya gitu loh. Ya, jadi tadi untuk landing page. Sekarang gimana sih cara cari hosting? Ya, hosting itu kita menempatkan file kita di dalam sebuah web server gitu. Itu hosting ya. Nah, domain ini alamatnya apa.com, apa.net, apa.org itu yang disebut dengan domain. Nah, tiap landing page tentunya membutuhkan sebuah domain ya. Ada beberapa pemain-pemain kecil itu kan kadang-kadang mereka nggak butuh web, tapi cuma butuh landing page.
Nah, kalau landing page-nya itu mau memiliki sebuah domain, tetap aja mereka harus beli sebuah domain. Domain itu biasanya harganya di kisaran ya sekitar 150 sampai 200 ribu lah. Di antara segitu ya, itu setahunnya. Nah, ini harga hosting ya. Dia mulai dari 20.000 lah per bulan, tapi di sini perlu dilihat juga gitu. Kalau kita membuat untuk satu persatu web, misal kita ada pesanan web bikin satu persatu, kita ambil yang murah dulu, masih bisa 1 GB storage, lebih dari cukup untuk sebuah web basicnya WordPress ya. Dia sudah unlimited traffic ya. Hanya biasanya dia cuma kasih 2 add-on domain, artinya kita cuma bisa taruh 2 domain di situ, 2 alamat aja. Nah, kalau mau lebih banyak tentunya kita harus ambil yang lain. Nah, di Niaga Hoster ada lebih murah lagi ya, unlimited add-on. Itu kalau kalian mau benar-benar jadi developer, kalian beli cuma satu, masukin berapapun alamat di situ, ya udah masuk jadi satu, kita bayarnya cuma di situ aja. Ya, paling perlu diperhatikan kalau sudah mulai penuh ya, memang biasanya kita harus upgrade paketnya, karena nanti web yang kita kelola akan jadi lambat. Pengaruhnya biasanya di situ, walaupun mereka tawarkan unlimited untuk disk space dan bandwidthnya gitu, tapi tetap aja akan berpengaruh pada speednya kalau pengunjung web yang kita tangani itu besar-besar ya. Kisarannya sekarang nggak terlalu mahal untuk biaya per bulannya ya, tapi jangan terkecoh walaupun itu biaya per bulan. Biasanya harga yang murah tuh tetap aja mereka minta pembayaran sekali bayar dalam setahun gitu, jadi dikali 12 semua itu biasanya ya. Kalau ada yang mau bulanan biasanya pasti harganya lumayan mahal teman-teman. Lebih worth it kita bayar sebenarnya tahunan ya. Dengan 25.000 sampai 40.000 berarti kan antara 300 ribuan ya untuk satunya. Itu tips untuk memilih hosting dan domainnya. Saya ringkas, kalau pengalaman saya sih, saya pernah pakai di rumah web Domainsia, Niaga Hoster, dijamin murah. Rumah web ini ada kelebihannya, kita dikasih SSL ya. SSL itu kalau kita beli terpisah di beberapa tempat hosting itu harganya lumayan mahal gitu. Di sini mereka kasih gratis sih. Oke, kita nanti akan lanjut pada bagian berikutnya, gimana setelah kita melakukan order. Ya, ini biasa aja sebenarnya, tinggal lakukan order aja. Kemudian kita akan dapat email ya, dan alamat untuk kita buka cPanel. Nah, di bagian berikutnya nanti kita akan masuk gimana kita mengelola cPanel dan menginstalasi WordPress-nya ke dalam web yang sudah kita beli. Sampai ketemu di bagian berikutnya. See you.